Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibinal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, sahabat kopi hangat dimanapun berada, yang insya Allah dalam kondisi bahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam diskusi yang kita tunggu-tunggu, yaitu diskusi kopi hangat. Setelah pada pekan yang lalu kita libur karena bertepatan dengan peringatan 17 Agustus, dan hari ini tanggal 24 Agustus kita bisa memulai kembali diskusi kopi hangat. Sahabat kopi hangat, Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa forum kopi hangat ini adalah forum kajian dan diskusi yang menitik beratkan pada pembahasan pemikiran politik dan juga pemikiran Islam. Ya. Forum ini bertujuan mewujudkan keterbukaan wawasan, perubahan paradigma, serta sekaligus ikut berkontribusi pada upaya-upaya mengakhiri masa transisi umat yang berkepanjangan menuju umat yang dewasa, menuju umat yang matang, sehingga umat Islam bisa menjadi kekuatan yang real, kekuatan yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pada pagi ini kita akan mengkaji salah satu tema penting dalam diskursus studi Islam, yaitu antara tajdid dan taklid dalam beragama. Sebagaimana kita ketahui bahwa syariat Islam ini yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini akan senantiasa relevan dengan situasi apapun, dimanapun, dan kapanpun. Oleh karenanya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan semacam standar, patokan bahwa dalam ajaran Islam itu ada sawabit, perkara-perkara yang permanen, tidak akan berubah sampai kapanpun. Tapi jangan lupa, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa di sisi yang lain ajaran Islam itu ada yang bersifat mutaghayyirah, bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, perubahan adat istiadat dan seterusnya. Oleh karenanya tajdid bisa dimaknai sebagai purifikasi dalam konteks perkara-perkara yang sawabit, tapi dinamisasi dalam konteks perkara-perkara yang mutaghayyirah. Kita harus memadukan antara keduanya, ya, antara perkara-perkara yang permanen dan perkara-perkara yang dinamis. Begitu juga dalam konteks taklid dalam beragama, ini adalah wacana yang sangat klasik sebenarnya, tapi perlu kita rekonstruksi dalam konteks zaman kita hari ini.
bagaimana kita menyikapi antara diskursus atau wacana tentang tajdid dan taklid dalam beragama. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk membahas tema ini, alhamdulillah kita kedatangan seorang narasumber ya. Kita kedatangan narasumber, kedatangan online tapi ya. Untuk membahas tema yang sangat urgen dan penting ini bagi kita, alhamdulillah narasumber kita pada hari ini adalah Dr. Abdul Rahim, PhD. Beliau adalah pemerhati isu-isu maqasid syariah, kemudian isu-isu usul fikih dan seterusnya. Beliau adalah Direktur Maqasid Institute Indonesia. Tapi apakah Maqasid Institute ini adalah cabang dari lembaga yang dirintis oleh Yasir Auda? Nanti kita tanyakan kepada beliau. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang kalam, sebelum kita diskusi, kita awali diskusi kopi hangat ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Dr. Abdul Rahim, saya persilahkan untuk memberikan pemantik diskusi pada pagi ini. Tafadhol. Terima kasih Ustaz Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Suara saya jelas. Tapi langsung terputus, Sat. Dibilang jelas langsung terputus. Ya, silakan, Sat. Lanjut. Suaranya jelas nggak? Atau terputus? Tadi sempat terputus. Mana boleh? Ini Dr. Abdul Rahim. Tadi kepental ya? Suaranya jelas nggak? Terputus ya dia? Tadi terputus. Silahkan diulangi dari awal, Sat. Suaranya. Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kajian kopi hangat, dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang tajdid dan taklid. Suaranya terputus-putus nggak? Berat atau nggak, Ustaz Rahman? Jelas, alhamdulillah. Oke. Tajdid dan taklid dalam kehidupan beragama. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, saya coba share slide sebagai pembuka pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ada satu ungkapan menarik yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tidak sempat saya terjemahkan ya. Tapi ini ungkapan yang sering disampaikan oleh misalnya Yasir Auda dan beberapa ulama yang lain, terutama dalam kajian maqasid. Dan ini menjadi acuan kita dalam beragama. Menurut hemat saya ini satu kata-kata yang indah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, fa inna syari'ata mabnaha wa asasaha 'alal hikami wa masalihil ibadi fil ma'ashi wal ma'ad. Bahwa syariah ini bangunan dan pondasinya itu dibangun atas dasar kebermanfaatan atau hikmah. Hikmah itu maksudnya adalah
di balik satu hukum, di balik satu ketetapan itu pasti ada manfaatnya. Wa masalihil ibadi, dan kemaslahatan hamba, maksudnya adalah manusia, fil ma'ash wal ma'ad, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat. Maka agama itu atau syariah itu adalah adlun kulluha, semuanya adalah adil. Dari A sampai Z semuanya itu berisi tentang keadilan. Warahmah kulluha, dan semuanya adalah rahmah. Kemudian wa masalih kulluha, dan semuanya adalah maslahat. Wa hikmatun kulluha, dan semuanya penuh manfaat. Ada hikmahnya, ada manfaatnya di balik setiap ketetapan-ketetapan itu. Fakullu mas'alatin kharajat 'anil 'adli ilal juri, setiap persoalan yang keluar dari keadilan berubah menjadi kezaliman, atau dari rahmah menjadi sebaliknya, atau dari maslahat berbalik menjadi mafsadat, atau yang berbalik dari yang semula ada manfaat menjadi sia-sia, tidak ada manfaatnya, falaisat minas syariati, maka sejatinya bukan meskipun perkara tersebut dimasukkan, dianggap sebagai bagian dari syariat dengan berbagai macam pentakwilan atau apa istilahnya, dengan berbagai macam justifikasi sehingga dianggap sebagai bagian syariat, sejatinya menurut Ibnu Qayyim itu tidak termasuk bagian dari syariat. Maka ungkapan ini menurut hemat saya adalah cukup relevan menjadi basis kita dalam melihat persoalan tajdid dan taklid dalam kehidupan beragama. Bahwa ketika kita beragama, sebagai seorang muslim menjalankan agama Islam, menjalankan syariah Allah, maka bisa dari tingkat keberagama seseorang itu dilihat dari efeknya. Apakah cara beragama itu benar atau salah bisa dilihat dari apa dampak yang muncul, terutama perkara-perkara yang diperselisihkan. Apakah cara beragama tersebut mendatangkan keadilan atau justru kezaliman? Apakah mendatangkan rahmah atau sebaliknya? Akan mendatangkan kebermanfaatan atau tidak? Termasuk juga di dalam konteks ketika kita membahas tentang tajdid dan taklid. Maka tajdid dan taklid, dua-dua hal ini dalam kehidupan beragama harus menciptakan kemaslahatan, harus menghadirkan keadilan, harus menghadirkan manfaat-manfaat, harus menghadirkan rahmah, harus menghadirkan maslahat. Pembaharuan atau sesuatu itu dinamakan sebagai taklid. Taklid mazhab, kembali kepada mazhab, mengikuti ulama salafus saleh, taklid dengan ulama-ulama yang lebih mengerti. Tetapi justru efek yang muncul dari ungkapan-ungkapan itu, penggunaan istilah tajdid atau penggunaan taklid dari dua kubu ini, baik mereka yang menggunakan tajdid atau menggunakan taklid, baik dalam hal perkara yang dianggap ini adalah wilayah tajdid dan perkara yang di wilayah adalah boleh pembaharuan, perlu ijtihad, atau perkara-perkara yang memang kita harus ikut. Tapi ternyata efek yang muncul dari semuanya itu bukan kemaslahatan tapi kemafsadah, maka berarti ada yang salah dalam cara kita mentajdid, atau wilayah yang perlu ditajdid, atau menerapkan konsep tajdid. Begitu juga kalau kemudian orang itu taklid, baik mereka dengan segala macam definisi taklid yang ada, ketika dia menjadikan taklid itu sebagai satu pilihan dalam hal-hal tertentu, tetapi kemudian dampaknya justru mendatangkan madarat, bukan mendatangkan maslahat, bukan mendatangkan keadilan, bukan mencerminkan bagaimana Islam yang dipraktekkan Rasulullah SAW, maka ada yang salah dalam cara bertaklid. Atau di sisi yang lain, menerapkan taklid bukan pada tempatnya. Wilayah yang seharusnya ada ijtihad, tetapi semuanya diharuskan taklid. Atau sesuatu yang mungkin orang harus taklid, tapi dia melakukan tajdid dan seterusnya. Maka menurut hemat saya, ungkapan Ibnu Qayyim ini bisa menjadi salah satu
paling tidak adalah gambaran bagaimana kita melihat konsep tajdid dan konsep taklid di dalam beragama. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tajdid dan taklid ini ketika dalam kehidupan beragama tidak boleh keluar dari konsep kemaslahatan. Nah, bagaimana? Yang pertama kita melihat tajdid. Yang pertama adalah istilah tajdid ini kan dibawa oleh banyak kelompok. Jadi banyak kelompok yang kemudian mengatasnamakan tajdid, lalu efek yang muncul bukan tajdid yang diharapkan oleh agama, yang tidak mendatangkan maslahat, tapi justru mendatangkan mafsadat, merusaknya pondasi-pondasi Islam. Nah, tajdid itu yang seperti apa? Nah, mungkin akan kita bahas secara lebih detail nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kenapa kita perlu melakukan tajdid pada wilayah yang dibutuhkan tajdid? Yang pertama adalah tajdid itu ternyata adalah bagian dari tuntutan agama. Ada satu penjelasan yang sangat menarik yang disampaikan oleh Umar Ubaid Hasanah. Ini saya ambil dari kumpulan tulisan-tulisan beliau Al-Amal Al-Fikri Al-Kamilah. Ada beberapa tuntutan syariat sehingga tajdid atau pembaruan atau ijtihad, memperbaharui evaluasi ijtihad terhadap produk-produk ijtihad. Tuntutan agama adalah bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan, ketika Rasulullah menjelaskan bahwa beliau adalah nabi terakhir dan tidak nabi setelah beliau, maka tajdid ini bagian atau ijtihad tajdid itu adalah bagian dari konsekuensi terhadap keyakinan kita bahwa risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah risalah yang terakhir. Jadi pembaharuan itu adalah konsekuensi dari keyakinan kita bahwa risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah risalah terakhir. Kenapa? Kok kemudian konsekuensi dari keyakinan kita terhadap bahwa risalah Rasulullah SAW itu terakhir, nggak ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW? Karena begini, kalau pembaharuan itu sebenarnya sudah terjadi, kalau kita coba baca secara lebih detail, datang setelah nabi berikut yang sebelumnya itu memiliki fungsi tajdid dari risalah agama yang dibawa oleh para nabi yang sebelumnya. Oleh karena itu, misalnya Ar-Raisuni juga menjelaskan dalam salah satu karyanya, ternyata para nabi dan para rasul itu mereka memiliki kesamaan dalam hal pokok-pokok akidah, pokok-pokok syariah, pokok-pokok akhlak. Jadi pokok-pokok akidah, pokok-pokok syariah, pokok-pokok akhlak itu para nabi dan rasul itu memiliki kesamaan. Tahu sampai zaman Rasulullah SAW. Perkara-perkara pokok dalam ibadah, meskipun nanti dalam teknis ibadah tentang tata cara waktu dan seterusnya berbeda, tetapi pokok pondasi dasarnya tidak berubah. Begitu juga akhlak, pokok-pokok akhlak dari nabi-nabi sebelum Islam sampai kemudian Rasulullah SAW itu tidak berubah. Nah, kenapa kedatangan dari satu nabi ke nabi yang berikutnya itu adalah bagian dari tajdid nabi setelahnya yang dilakukan atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada pokok-pokok ajaran yang terjadi pada nabi yang sebelumnya. Maka diturunkanlah syariat-syariat baru, pokok ajaran-ajaran baru memperbaharui ajaran pokok para nabi yang sebelumnya yang sudah diselewengkan. Begitu juga menjawab persoalan-persoalan yang terjadi pada kaum masing-masing dari para nabi dan rasul. Maka ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, wahyu terputus, nggak ada lagi nabi,
setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tabiat agama ini adalah sampai akhir zaman adalah tabiat syariat ini adalah soleh, bisa diterapkan menjawab setiap tantangan dari tantangan-tantangan yang terus terjadi, maka konsekuensinya adalah ketika tidak ada wahyu baru lagi, ketika tidak ada nabi baru lagi, ketika wahyu sudah selesai, realitas terjadinya penyimpangan, terjadinya pergeseran pada kehidupan manusia itu adalah satu fakta, satu kenyataan, maka disinilah diperlukan tajdid. Maka tajdid, istihad, pembaharuan itu bagian dari tuntutan agama, karena agama adalah Nabi Rasulullah SAW Nabi terakhir dan wahyu sudah terputus, maka konsekuensi dari Islam itu menjawab semua tantangan, maka harus ada pembaharuan terhadap pemahaman, terhadap istilahnya praktek-praktek keagamaan, istihad-istihad yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, yang kemudian kita melakukan tajdid, melakukan ijtihad baru atas realitas-realitas yang terjadi di zaman kita berdasarkan pada Quran dan Sunnah yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya adalah tajdid itu adalah bagian dari tuntutan realitas kehidupan, bahwa kita menyaksikan secara nyata bahwa terjadi perubahan-perubahan. Bahkan sejarah, misalnya kalau kita baca dalam sejarah, ijtihad baru, tajdid yang dilakukan oleh para sahabat lah, kita tidak jauh-jauh pada zaman kita, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, yang kemudian dilakukan oleh Umar, kemudian kebijakan-kebijakan dilakukan Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian pada pemerintahan berikutnya, itu adalah bagian dari apa yang dilakukan oleh Umar itu tidak 100% sama dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Begitu juga yang dilakukan oleh Utsman bin Affan tidak senantiasa 100% sama dengan yang diwariskan yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab, begitu juga pada Ali bin Abi Thalib. Masing-masing melakukan ijtihad, masing-masing melakukan pembaharuan sesuai dengan tuntutan realitas yang terjadi pada masa itu. Banyak misalnya pembagian misalnya Darul Harbi, kemudian Darul Ahdi, pembagian wilayah Muslim, wilayah non-Muslim, kemudian juga misal ijtihad dalam politik, ijtihad dalam kebijakan ekonomi yang dilakukan Umar, itu tidak dikenal di masa Abu Bakar. Begitu juga misalnya pada masa Utsman tidak dikenal pada masa Umar ibn Khattab. Ini adalah tuntutan realitas. Yang berikutnya adalah tajdid itu bagian dari tuntutan maslahah. Karena agama adalah maslahah, maka untuk terciptanya kemaslahatan sebagai ujung dari kehidupan beragama, baik maslahat di dunia maupun maslahat akhirat, maka diperlukan adanya tajdid. Saya berikan contoh misalnya dalam pandangan keagamaan. Dalam pandangan mazhab Syafi'i misalnya, ini contoh sederhana dalam mazhab Syafi'i, bahwa riba itu berlaku pada emas dan perak dan ilatnya adalah ilat qasirah. Ilatnya itu berlaku pada emas dan perak. Pada ilatnya samaniyah tapi ilatnya qasirah. Artinya emas dan perak sebagai parameter barang. Yang kita itu menggunakan pandangan mazhab Syafi'i ini secara seleklek hingga saat ini, maka bisa kita katakan riba itu nggak berlaku, atau transaksi ribawi itu nggak berlaku pada mata uang rupiah. Kalau kita menggunakan metode yang dipakai saklek taklid dengan pandangan ulama mazhab Syafi'i. Dengan teks yang tertulis, teks yang ada diwariskan dari masa ke masa, terutama mazhab Syafi'i yang klasik. Maka kita akan mengatakan bahwa emas dan perak, mata uang saat ini, dolar, rupiah, dan seterusnya, itu tidak termasuk barang ribawi. Dan bocor ya. Oh, terlempar ya, terlempar kah?
Tunggu dulu lah. Nah, muncul lagi. Lanjut, Ustaz. Ya. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh. Kalau orang tidak wajib zakat emas dan perak, maka konsekuensinya akan terjadi mafsadah yang luar biasa, bahwa banyak orang kaya yang kemudian tidak berzakat. Ini salah satu contoh sederhana yang terjadi misalnya. Kemudian kalau kemudian orang itu taklid misalnya dalam satu yang dipakai, misalnya semua harus menggunakan, tidak ada pembaharuan ya, pembaharuan dalam pandangan. Ketika seseorang itu umroh, kemudian bahwa hanya menggunakan satu pandangan mazhab saja misalnya, lalu sentuhan laki-laki dan perempuan itu membatalkan, maka ya dia baru satu kali putaran, kemudian harus berwudu lagi, satu kali putaran berwudu lagi, dan seterusnya. Itu contoh bahwa perlu adanya tajdid, perlu adanya pembaharuan, perlu adanya ijtihad baru. Selain itu, kita juga melihat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah itu akan mengutus ataupun akan memilih, innallaha yab'atsu, membangkitkan, menghadirkan di muka bumi ini setiap 100 tahun sosok-sosok yang akan melakukan pembaharuan terhadap agamanya. Pembaharuan ini bukan berarti kemudian semuanya, akan tetapi pembaharuan-pembaharuan itu mengembalikan agama itu sesuai dengan tuntutan zamannya, dengan tetap berbasis kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi acuan. Ada wilayah-wilayah yang kemudian menjadi pemikiran tentang adanya tajdid. Al-Quran dan Sunnah itu sebagai parameter, kemudian Islam sebagai agama terakhir, kemudian kehidupan itu yang terus berubah. Nah, Bapak Ibu sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, kita coba masuk tentang ruang lingkup wilayah di mana tajdid itu dilakukan atau pembaruan itu dilakukan. Yang pertama adalah bahwa tajdid itu tidak akan terjadi kecuali dengan cara membuka ruang ijtihad. Jadi ketika ada pandangan bahwa ijtihad itu tertutup, tidak ada lagi ruang ijtihad, maka konsekuensinya adalah tidak ada lagi tajdid. Kehidupan beragama harus merujuk pada produk-produk ijtihad yang sudah ada. Kalau kemudian cara pandang itu bahwa ijtihad itu tertutup, kemudian sekarang tidak ada lagi orang yang layak berijtihad, semua persoalan sudah dijawab oleh para ulama yang dulu berijtihad, maka konsekuensinya adalah kita mendudukkan produk-produk ijtihad itu sejajar dengan wahyu, kemudian juga kita mentakdiskan produk-produk akal orang yang berada pada generasi tertentu. Kita mendudukkan produk-produk ijtihad itu sejajar dengan Quran dan Sunnah. Maka konsekuensi dari bahwa Islam itu adalah agama menjawab semua tantangan yang terjadi di masanya, maka pintu ijtihad itu adalah satu kelaziman dibuka ketika kita menginginkan tajdid itu terjadi. Nah, ijtihad ini, kalau selama ini kita mendengar kata ijtihad, itu identiknya adalah ijtihad fikih, ijtihad terhadap hukum. Tapi yang perlu kita buka juga adalah ijtihad pemikiran, ijtihad ide-ide, gagasan-gagasan baru terkait ekonomi, ide-ide baru yang terkait dengan politik, ide-ide baru terkait dengan masalah budaya, ide-ide baru terkait dengan pendidikan dan seterusnya. Nah,
mengembalikan mengembalikan pendidikan sebagaimana pendidikan Nabi tidaklah bermakna mutlak. Tidaklah bermakna mutlak harus sama dengan apa yang ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus dilihat kalau dalam istilahnya mulabasat itu hal-hal yang meliputi terjadinya satu pandangan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ketika orang di antara melatih ketangkasan itu misalnya dengan berkuda, melatih ketangkasan dengan memanah dan seterusnya, tentu kita perlu melakukan evaluasi sarana-sarana untuk meningkatkan ketangkasan sesuai dengan perkembangan sarana dan fasilitas saat ini. Nah, ada wilayah-wilayah yang perlu adanya pembaharuan, yaitu yang pertama adalah pembaharuan terhadap pemahaman terhadap teks. Bahwa banyak fakta-fakta ataupun teks-teks yang ada di dalam Al-Quran itu yang bersifat umum. Maka ketika seseorang itu memahami atau membaca satu teks yang sifatnya umum, itu tidak lepas dengan thaqafah, dengan wawasan yang berlaku yang hidup di masa itu. Misalnya ayat wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka itu dimusyawarahkan di antara mereka. Tentu ketika seseorang di masa itu memahami syura sebagaimana yang berkembang di masa itu. Sesuai dengan perkembangan zaman, maka ketika kita melihat syura, tidak senantiasa perwujudan zahir dari syura itu mesti sama dengan apa yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai bagian dari contoh di dalam pembaharuan terhadap pemahaman. Begitu juga tentang realitas. Misalnya, saya berikan contoh misalnya tentang tipe-tipe orang yang layak mendapatkan amanah. Bahwa al-qawi al-amin. Ini kan ayat sudah difahami secara dari zaman ke zaman. Bahwa pemimpin itu adalah al-qawi al-amin, yang kuat dan amanah. Istilah kuat dan amanah itu dikenal di masa itu, di masa Nabi atau di masa pas sahabat, tentu akan melihat dari sosok individu. Kalau kita bawa dalam konteks kepemimpinan. Kalau kita misalnya dibawa dalam konteks sekarang, kepemimpinan itu tidak lagi bersifat individu. Saya berikan contoh begini. Saya ketika mengajar tentang al-qadha wal fatwa di mahasiswa, tentang pengadilan dan fatwa. Kalau kita merujuk pada masa-masa klasik, maka sebagian besar ulama itu berpendapat bahwa hakim itu harus laki-laki. Ini sebagai contoh. Tidak boleh hakim itu adalah perempuan. Nah, maka kita harus melihat bagaimana para ulama fikih ketika melihat realitas di waktu itu, bahwa hakim itu sifatnya adalah personal. Jadi hakim itu adalah sebagai individu, ada orang datang, kemudian dia sebagai seorang hakim memutuskan perkara. Tapi hakim saat ini tidaklah berupa individu, tapi menjadi majelis. Jadi satu keputusan hakim itu tidak diputuskan oleh individu, tapi diputuskan oleh beberapa orang yang tergabung dalam majelis hakim. Maka keputusannya itu adalah keputusan majelis hakim. Ini satu realitas yang perlu dilihat, bahwa ternyata ada perubahan dari konsep hakim yang dulu adalah sebagai individu dan hakim yang saat ini adalah bersifat sebagai tim kolektif. Nah, begitu. Ini kan satu realitas yang telah berubah dari satu masa ke masa yang perlu kita melakukan pembaharuan terhadap pemahaman, karena ada realitas yang perlu kita lihat kembali. Kemudian juga tentang kekuasaan, bahwa kalau kekuasaan itu dulu bahwa seorang penguasa, seorang raja itu dia juga menjadi hakim di masa tertentu ya, menjadi hakim, memutuskan perkara dan seterusnya. Lalu ada pemisahan kekuasaan, bahwa hakim ada ditunjuk sebagai individu yang kemudian tentu syarat-syaratnya sebagaimana disyaratkan para fuqaha. Kemudian masalah mekanisme pelaksanaan teks. Satu teks yang disepakati
satu teks yang disepakati, belum tentu cara mekanismenya itu sama. Masalah hukuman mati misalnya. Para ulama sepakat dalam satu masalah bahwa hukumannya adalah hukuman mati misalnya. Tapi cara bagaimana mengeksekusinya itu bisa berubah. Belum lagi ditambah masalah perubahan sarana, perubahan wasilah yang terjadi dari satu masa ke masa yang lainnya. Kalau dulu nulisnya pakai tinta dengan apa itu dari tinta disertai dengan bulu ayam, bulu binatang begitu. Saat ini semuanya dilakukan secara elektronik. Kemudian misalnya majelis akad. Kalau dulu majelis akad itu di mana antara penjual dan pembeli bersatu dalam satu tempat. Saat ini majelis akad itu terpisah tempat yang lain yang mereka bisa bertemu sebagaimana majelis ilmu saat ini yang orang-orangnya terpisah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini kan satu fenomena baru yang berbeda dari zaman masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang terakhir ini terkait masalah taklid. Taklid ini memang difahami dengan dua sudut pandang. Ada yang melihatnya sebagai sesuatu yang positif, dan ada juga yang melihatnya adalah sebagai sesuatu yang negatif. Taklid dalam pengertian ulama usul misalnya, itu bermakna positif, bahwa orang itu kalau dia bukan mujtahid, ya muqallid. Kita pun sebenarnya bertaklid juga. Misalnya kalau hadis ini sahih menurut Bukhari dan Muslim, berarti kita taklid kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahih menurut Tirmidzi, berarti kita taklid dengan Imam Tirmidzi. Begitu juga artinya sebenarnya taklid itu kalau kita rujuk kepada istilah yang dipakai ulama klasik itu bermakna positif. Artinya ketika orang itu tidak tahu dalam satu persoalan, maka mengikuti orang yang lebih tahu. Itu dimakna taklid. Hanya saja berkembang waktu bahwa di era-era saat ini bahwa taklid itu dimaknai bahwa orang itu ya menerima apa adanya tanpa menggunakan rasionya secara fungsi yang seharusnya, tanpa terus menggali. Pokoknya penting ikut-ikut disertai fanatisme. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian bahwa satu tentang kajian tentang terminologi mustalahat, tentang istilah. Misalnya begini, ahli hadis itu kalau zaman dulu hafal ribuan hadis, ratusan ribu hadis. Tapi kalau ahli hadis saat ini, ya tentu kita memiliki definisi yang berbeda sesuai dengan zaman kita. Misalnya ada orang yang memang konsen membahas hadis gitu, mengkaji hadis, ijtihad. Maka penting ya kita, karena banyak orang di dalam kajian keislaman itu menggunakan terminologi klasik untuk dipakai di zaman sekarang. Ijtihad atau orang yang beristihad di masa ini, masa saat ini tentu berbeda dengan ijtihad di masa klasik. Ahli hadis, ahli tafsir di saat ini tentu berbeda dengan ahli tafsir di masa dulu. Maka penting bagi kita. Contoh misalnya di dunia pendidikan kan orang sering mengatakan adab sebelum ilmu misalnya. Lalu memahami adab sebelum ilmu ini kan istilah yang dipakai di masa klasik. Lalu difahami dengan masa sekarang adab itu sebagaimana adab-adab yang kita pahami secara umum. Ini kan terjadi jadi kesalahan dalam memahami. Begitu juga dalam masalah taklid. Taklid bisa bermakna positif ketika orang itu mengakui keterbatasannya lalu dia mengikuti orang yang lebih mengerti dari dia. Tapi bermakna negatif ketika orang mengikuti disertai dengan fanatisme. Nah, kemudian taklid ini sebenarnya juga bagian dari pengakuan kita terhadap keterbatasan seseorang. Misalnya kita ini tidak mengerti mesin, maka kita taklid dengan orang yang mengerti mesin. Kita taklid dengan dokter karena dokter yang mengerti tentang kesehatan. Begitu juga karena kita tidak mengerti hadis, maka taklid terhadap ahli hadis. Sebenarnya taklid ini bagian dari realitas, bagian dari rasionalitas juga bahwa ketika kita beragama meninggal dunia.
Karena jawaban-jawaban orang yang sudah meninggal dunia atas pertanyaan di masanya itu tidak luput dengan realitas yang difahami oleh orang yang menjawab pertanyaan itu. Kan sering ini ada muncul istilah, lebih baik mana? Ikut Syekh Qardawi atau ikut Imam Syafi'i misalnya. Nah, ini kan sering kadang-kadang orang dibandingkan. Anda ikut Syekh Fulan atau ikut Imam Syafi'i? Anda ikut Syekh Fulan atau ikut Imam Ahmad? Sebenarnya ini bukan pada tempatnya. Kalau dalam persoalan-persoalan masa kini, persoalan-persoalan yang memang belum selesai terhadap persoalan-persoalan kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang mengerti ketika engkau tidak mengetahui. Dan ternyata taklid ini bagian dari maslahat, bagian dari rahmah, bagian dari menjaga agama. Jangan sampai orang yang tidak mengerti tapi dia menyampaikan sesuatu di luar kapasitasnya, bagian menjaga agama. Dan juga ini adalah seseorang mengerti potensinya di mana. Maka mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk mempertajam kajian kita, bisa kita lanjutkan dalam diskusi. Tambahan-tambahan dari para asatid yang lainnya, silakan. Ya, luar biasa pemaparan dari Dr. Abdurrahim tentang tajdid dan taklid. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum dibuka tanya jawab, ada beberapa poin yang disampaikan oleh beliau bahwa tajdid itu di antara urgensinya adalah tuntutan agama, berikutnya adalah tuntutan realitas dalam kehidupan, dan juga tuntutan maslahat, serta tuntutan rahmah dan kemudahan yang diberikan oleh ajaran Islam. Kemudian taklid itu bisa dimaknai positif kalau kita mengacu kepada cara pandang atau perspektif ulama-ulama klasik. Tetapi seringkali taklid ini dimaknai negatif dalam konteks kehidupan di era kontemporer ini. Padahal taklid pada zaman klasik itu adalah seseorang yang tidak memenuhi kriteria mujtahid, maka dia taklid. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah pun ya, dalam konteks pandangan ulama klasik adalah muqallid Imam Ahmad bin Hambal gitu. Tapi sekarang taklid itu seolah-olah ya tercela semuanya. Padahal yang namanya manusia secara kognitif itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Sehingga ketika manusia itu tidak mengetahui satu masalah, maka Al-Quran memberikan solusi, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang punya kapasitas, kapabilitas dalam suatu masalah, itulah yang dianjurkan oleh Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan tanggapan atas presentasi dari Dr. Abdurrahim. Alhamdulillah kita kedatangan tamu dari Sulteng ini. Ustadz Zain Tambuala, masih hadir? Saya persilakan Ustadz, memberikan tanggapan Ustadz. Tadi ada ya. Itu menulis di chat itu. Tafadhol, Ustadz Zain Tambuala dari Sulawesi Tengah. Ya asumsinya gini kan, kalau di Jawa nih, Jawa musim tanam padi itu, musim tanam padi kira-kira 4 bulan. Oke, baik. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Amiruddin Rohim dari Sulawesi Tenggara ini. Yang saya kasih kesempatan yang berada di timur dulu. Silakan, Dr. Amir, barangkali ada tanggapan. Pak Ustadz lagi mikir dulu nih, agak berat tadi itu Ustadz Abdul Rahim itu menyampaikan. Bentar dulu Ustadz, lagi diolah-olah dulu. Baik. Terima kasih Dr. Amiruddin. Yang sudah angkat tangan Saiful. Iya, Pak Saiful Arifin dari Sidoarjo. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Maaf terlambat.
Eh, yang pertama tentang taklid tadi Ustaz ya. Saya samar-samar tadi mendengar baru datang. Tadi dicontohkan oleh Ustaz Dr. Abdurrahim, misalnya kita tidak tahu hadis, tapi kemudian ada hadis yang disahihkan Imam Bukhari, berarti kita ikut Imam Bukhari, dan seterusnya. Dalam hal itu, perbedaan antara taklid dan ittiba apa Ustaz? Ya, yang pertama itu. Yang kedua, tadi disebut beberapa kali istilah ahli hadis zaman klasik dan zaman sekarang. Berbeda antara ahli hadis zaman dulu dengan zaman sekarang. Pertanyaan saya, siapa yang punya otoritas untuk menentukan ini ahli hadis zaman dulu dengan kriteria seperti ini? Iya. Lalu ini ahli hadis zaman sekarang, kriterianya seperti ini. Terus prosesnya bagaimana? Kemudian ada definisi ini ahli hadis zaman sekarang dan zaman dulu. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Saiful Arifin dari Sidoarjo. Insya Allah nanti akan ditanggapi oleh Dr. Abdurrahim. Tapi sebelum ditanggapi, saya persilahkan yang ingin memberikan tanggapan. Ya. Atau mengkritisi juga boleh, bagus. Biar lebih tajam diskusinya ya. Ustadz Abdurrahim, sambil menunggu tanggapan dari Bapak Ibu yang lain, saya persilahkan untuk menanggapi biar nggak lupa. Ustaz Muzaffar yang menanggapi. Sudah, Zat. Monggo. Atau menambahkan Ustaz Muzaffar, kita butuh tambahan dari udah. Ending aja, ending kalau. Ya, ittiba dan taklid sama dan beda gitu aja. Ya. Ya, yang sebenarnya istilah ittiba dan taklid itu ya 11-12 sebenarnya. Ya kapan dipakai ittiba, ya orang ittiba itu ya orang yang taklid. Cuman perkembangan begini ya, satu bahasa itu kan ada istilah produk budaya, bahasa ya. Jadi satu bahasa itu dipengaruhi oleh budaya juga. Bahwa misalnya dulu ya ittiba itu dikenal taklid. Bahwa orang yang mengikuti satu imam, dia paham dalilnya, paham argumentasinya, landasannya, proses ijtihadnya dinamakan muqallid, mengikuti atau bahasa lain mengikuti mazhab fulan dan fulan. Tapi tidak kemudian menjadi aib dikatakan muqallid dengan mazhab fulan, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan yang lainnya. Hanya saja bersamaan dengan perkembangan zaman dan manusia itu terus bergerak, berubah dan seterusnya, satu istilah itu bisa mengalami perkembangan, jadi gini, satu kata itu bisa meluas, bisa menyempit. Satu kata itu bisa meluas dan menyempit. Misalnya ketika taklid itu dibahas dalam konteks tertentu, itu lebih cenderung adalah mengikuti sesuatu tanpa mempertimbangkan, tanpa harus mengerti prosesnya seperti apa, metodologinya seperti apa dan seterusnya. Tapi kalau ittiba kemudian adalah mengikuti sesuatu yang dimana dia mengerti prosesnya. Sebenarnya ini kan perkembangan apa istilah yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Maka pentingnya orang ketika mengkaji ilmu, membaca buku itu, dia tahu buku ini ditulis di zaman kapan. Kemudian lingkup situasinya seperti apa, penggunaan bahasanya seperti apa. Karena ulama-ulama itu, dia menggunakan bahasa-bahasa yang kadangkala di mazhab tertentu dia menggunakan istilah tertentu. Misalnya istilah qadhi, hakim, itu dipakai di dalam mazhab tertentu berbeda. Misalnya syaikhan, dua orang syekh dalam mazhab Syafi'i dan yang disebutkan syaikhan dalam ilmu hadis kan berbeda.
Nah, begitu juga ketika orang mengatakan saya tidak taklid tapi saya ittiba, ya silahkan Anda menggunakan bahasa itu, tapi konteksnya yang mana begitu. Begitu juga ketika disebutkan kata taklid, ini versi yang mana? Termasuk misalnya saya yang sering agak melihat agak miris itu penggunaan kata adab. Adab yang sering kadang-kadang dipakai, yang kata adab itu diungkapkan oleh ulama klasik tapi difahami dengan fenomena yang berkembang saat ini sehingga nggak connect itu. Adab sopan santun. Adab dalam pengertian sopan santun. Jadi kalau lihat misalnya ada orang cium tangan, kemudian nunduk-nunduk, kalau mau ke kiainya harus pakai ngesot, apalagi itu dikatakan, wah ini adab sebelum ilmu. Nah, menggunakan kata-kata yang itu diungkapkan di masa klasik. Nah, ini saya ingin menjelaskan bahwa memang istilah itu banyak berkembang, maka berubah juga si kontennya itu berubah. Maksudnya apa? Begitu juga misalnya ulama hadis. Kalau kita misalnya dia bukan ulama hadis. Ulama hadis itu seperti misalnya Imam Bukhari dan seterusnya hafal sekian-sekian hadis. Ya kita tidak apple to apple lah kalau membandingkan ulama sekarang dengan ulama terdahulu. Jadi kalau membandingkan itu ulama sekarang dengan ulama sekarang, ahli hadis dalam konteks sekarang, ahli hadis dalam konteks sekarang, ahli fikih sekarang dengan ahli fikih sekarang. Begitu juga seterusnya. Maka begitu juga dalam memahami taklid atau memahami dengan istilah ittiba atau menggunakan istilah istihad. Istihad kalau dulu ya istihad itu mengambil kesimpulan hukum dari teks. Nah, itu yang lebih populer di kalangan ahli fikih misalnya. Tapi konteks sekarang misalnya istihad itu tidak hanya dalam wilayah istihad hukum, tapi istihad juga istihad pemikiran, istihad dalam masalah praktek lapangan, teknis lapangan, satu pesan-pesan agama yang sudah clear nih. Misal tentang syura, bagaimana teknis prakteknya kan butuhkan istihad. Tentang mengelola harus masyarakat, harus jamaah, nah gitu misalnya. Bagaimana prakteknya. Begitu juga misalnya tentang konteks amar ma'ruf nahi mungkar. Itu semua sepakat bahwa itu termasuk adalah ibadah seorang muslim, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi bagaimana mengimplementasikan tanzilnya seperti apa itu adalah bagian dari istihad. Tentu berbeda istihad ini yang kita ungkapkan ini dengan istihad yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i, diungkapkan oleh misalnya para Imam Nawawi dan seterusnya. Jadi kita tidak gampang terjebak dalam masalah istihad, maka kata-kata itu perlu didudukkan sesuai dengan konteksnya kapan. Nah, siapa yang memberikan apa istilahnya Otoritas. Otoritas. Nah, otoritas itu kalau kita lihat dari di masa-masa klasik lah, otoritas itu bisa melalui syahadah, kesaksian. Kesaksian orang yang memiliki otoritas. Jadi memang kayak ini ya, kayak apa? Kayak mata rantai yang telur ayam dulu. Apa ayam apa telur dulu? Ayam apa telur dulu. Jadi orang itu untuk layak memiliki kapasitas tertentu itu melalui syahadah. Syahadah dari siapa? Syahadah dari orang yang memiliki otoritas. Otoritas ini kalau dulu secara klasik itu ulama personal, individu. Jadi misalnya maka syahadah dulu, meskipun sekarang masih sebagian dirawat, misalnya sistem-sistem ijazah. Kalau dulu adalah individu, kalau sekarang dikembangkan menjadi institusi. Nah, ini tidak menafikan satu dengan yang lain, tapi syahadah kesaksian ijazah yang dulu dilakukan oleh individu, sekarang dilakukan oleh institusi yang sifatnya adalah kolektif. Begitu juga kalau dulu ijtihad itu adalah sifatnya individu, sekarang dibawa karena semakin kompleksnya persoalan. Realitas zaman dulu dengan realitas sekarang itu sangat berbeda. Kalau dulu itu sederhana ya, lebih sederhana dibandingkan realitas saat ini. Untuk membahas misalnya transaksi online lah itu kan membutuhkan keterlibatan banyak orang, sehingga perlu kolektif. Ijtihad, apalagi ijtihad dalam kebijakan publik, ijtihad dalam
BBM dinaikkan atau tidak dinaikkan. Nah, misalnya itu kan perlu melibatkan banyak pakar. Misalnya asuransi yang sekarang asuransi penetapan, misalnya orang asuransi ditetapkan kesehatan oleh negara. Secara syar'inya bagaimana? Itu kan perlu melibatkan pandangan banyak pihak. Kalau dulu sifatnya ada individu, sekarang sifatnya kolektif. Kepemimpinan dulu individu, sekarang kolektif. Hakim dulu individu, sekarang kolektif. Apalagi jabatan dulu individu, sekarang kolektif. Kebijakan di tangan satu orang sekarang menjadi kolektif. Ijtihad individu menjadi ijtihad kolektif. Itu kurang lebih gambarannya ya. Baik, luar biasa Dr. Abdul Rahim ya. Intinya ya taklid pada zaman klasik itu dimaknai orang-orang yang tidak memenuhi syarat sebagai mujtahid mutlak gitu. Jadi siapapun yang seorang yang alim tapi dia tidak bikin mazhab baru, itu muqallid pengertiannya pada zaman dulu, tinggi ininya. Jadi pengertian muqallid itu sangat tinggi zaman itu gitu kan. Sehingga Imam An-Nawawi yang menurut para ulama yang lain sudah punya kapasitas untuk bikin mazhab baru, tetap beliau dinamakan muqallid karena berafiliasi kepada mazhab Syafi'i. Dari sisi yang lain, taklid ini adalah kemudahan, rahmah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita semuanya harus tahu dalil prosesnya, itu justru akan memberikan beban, taklifun malayutok gitu kan. Beban yang tidak mampu dilakukan oleh semua orang. Misalkan kita sholat aja. Sholat ini kita tahu nggak dalil dari takbir pertama sampai salam itu kita nggak ada yang tahu dalilnya barangkali kan. Secara detail maksud saya. Dan kenapa hadis ini sahih atau dhaif kita juga nggak tahu prosesnya, tapi kita sudah mengikuti atau bahasa yang lainnya adalah taklid kepada imam atau ulama yang kita anggap punya kapasitas dalam bidang tersebut. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah banyak angkat tangan, alhamdulillah diskusi kita semakin hangat ini. Ini yang angkat tangan 3 orang ini. Ada Bu Sita, ada Ustadz Miswan, ada Ustadz Zain Tambuala dari Sulteng. Saya persilahkan Bu Sita dulu, habis itu Ustadz Miswan, habis itu Ustadz Zain Tambuala. Ya, sedikit aja, saya tidak akan panjang lebar. Hanya sedikit memberikan masukan, mungkin bukan bertanya ya. Terkait dengan seorang ilmuwan barat ya, orientalis Ernest Gellner. Dia pernah mengatakan Islam adalah satu-satunya isme, katanya dia ya, adalah satu-satunya ajaran yang modernizable tanpa harus merubah doktrin asasinya. Jadi dia justru sangat kagum pada Islam, kok bisa memadukan antara yang asasi, yang tidak berubah, dengan yang terkait modernizable. Jadi artinya sesuatu yang bisa dimuasirahkan gitu dalam hal-hal tertentu. Nah, menurut saya justru dengan adanya katakanlah klasifikasi atau kualifikasi para perawi, kemudian juga klasifikasi hadis itu ada yang sahih, hasan, dhaif, maudhu dan seterusnya. Itu adalah satu metodologi ilmiah yang menjadi kontribusi yang berharga gitu buat dunia ilmu pengetahuan di seluruh dunia, di barat ya pada awalnya gitu. Jadi artinya di sini kita sebenarnya bicara tentang keseimbangan, proporsionalitas antara taklid dan tajdid gitu. Yang tadi dikatakan oh ternyata dalam hal tertentu kita memang muqallid atau ittiba gitu dalam hal-hal yang kita tidak punya kapasitas ya dan otoritas untuk menetapkan satu pendapat. Jadi akhirnya mungkin yang perlu dihindari sederhana antara taklid buta ya yang tidak ada ini katakanlah reasoningnya gitu, landasan ilmiahnya dengan tajdid yang kebablasan. Seperti itu saja singkatnya. Jadi kadang-kadang perlu dipahami dengan lebih sederhana bahwa Islam ini hebatnya adalah dia menyumbangkan metodologi ilmiah yang luar biasa dengan metodologi hadis ini ya. Dan kemudian bagaimana Islam bisa memadukan antara dia bisa sesuai dengan perkembangan zaman gitu, tetapi juga tidak berubah dari doktrin asasinya. Dan kemudian ya keseimbangan dan proporsionalitas antara taklid dengan tajdid. Itu aja. Baik, terima kasih Dr. Sita atas masukannya yang luar biasa. Selanjutnya saya persilahkan Ustadz Miswan dari Samarinda ini, jauh banget ya. Silahkan.
Ustaz Wisman, sepertinya nggak ini. Kalau di majelis ini dekat semua, Ustaz. Dekat semuanya. Mendekatkan yang jauh. Nah, Udah. kan? Dekat kan? Udah masuk ya? Ya, jelas. Silakan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pencerahan, tapi sekaligus juga nambah PR bagi kita tentunya, bahwa tajdid itu menurut saya satu kemendesakan, bukan sekedar kemestiannya di era yang sekarang ini. Tadi Ustadz Rahim menyinggung tentang transaksi online misalnya. Itu menjadi persoalan yang nyata dan sangat rumit. Ya, sangat rumit. Saya menemukan indikasi-indikasi bahwa penipuan yang mengiringi transaksi online, apakah itu jual beli atau pinjam meminjam, itu luar biasa besar. Dan ini selain seperti disampaikan Ustadz Abdurrahim tadi, mengharuskan keterlibatan semua pihak, tapi harus ada instrumen kunci yang mengorganisir itu semua, dan itu adalah negara. Itu adalah negara. Maka istihad di era sekarang tidak bisa lepas juga dari keterlibatan negara dalam persoalan-persoalan yang terus berkembang seperti ini. Dengan kata lain, wujud yang paling kokoh untuk bisa menjawab persoalan-persoalan kekinian dari sebuah ijtihad adalah lahirnya undang-undang, aturan-aturan yang mengikat, yang itu terorganisir dengan kokoh. Dengan kata lain bahwa ya memang pendekatan komprehensif dan peran negara mesti ditempatkan pada tempat yang semakin kokoh. Mungkin itu yang terlintas di pikiran terkait ini. Jadi mudah-mudahan ya semakin baik ke depan dalam kita tata bernegara, sehingga hal-hal yang terus berkembang dari berbagai persoalan yang menuntut adanya ijtihad dan bahkan tajdid itu semakin menemukan muara kebaikannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin tuh ke poinnya itu presiden harus mustahid, Ustaz Wisman ya. Ayo kita pilih presiden mustahid. Iya, betul sekali, Ustaz. Selesai masalah. Baik, Ustaz Wisman, terima kasih atas masukannya. Fi amanillah, lagi di jalan seperti ini. Ya. Selanjutnya kita beralih ke Sulawesi Tengah ya. Saat Zain Tambuala, saya persilahkan untuk memberikan tanggapan. Silakan. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Masya Allah, syakarallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, bahagia sekali hari ini bisa bertemu dengan para masyayikh al-kibar, terutama Ustadz Muzaffar yang sudah lama tidak bersua ini, Ustadz Muzaffar. Alhamdulillah, Masya Allah. Para pemikir semuanya di era yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Perlu terima kasih kepada pemilik Zoom ini, mendekatkan kita. Dumtum fi amanillah insyaallah. Ada minimal 3 komentar dari kami di sini di Palu. Yang pertama, materi Dr. Rahim tadi luar biasa dahsyatnya ini, kan insya Allah selalu kita butuhkan ke depan gitu. Dan ini akan memantik keberanian-keberanian kita untuk terus berpikir dahsyat gitu ke depan, dengan banyaknya masalah-masalah yang lahir terus-menerus mutajaddida fi ay majal, fi kulli majalat yani. Ya. Oleh karena itu saya nashkurukum ala hadhihi masyaallah yani ala hadha takrim min qibal Dr. Rahim. Itu yang pertama. Jadi kita butuh gagasan-gagasan yang brilian. Apatah lagi tadi saya terlambat masuknya. Memang sudah lama ini Ustadz Rahman meminta saya selalu, baru hari ini yang bisa bergabung gitu.
Saya bersyukur sekali gitu. Sehingga tadi kata Ustadz yang kedua tadi, memang banyak PR kita ini, khususnya kita di tanah air ini, yang butuh melibatkan energi dahsyat dari kita gitu, untuk terlibat langsung mengambil peran penyelesaian masalah. Hanya saja tidak sedikit juga hambatan-hambatan di lapangan gitu. Dan ini mungkin merupakan suatu tantangan buat kita. Dan ini perlu duduk bersama terus dialog-dialog. Oleh karena itu saya punya komentar yang kedua. Di negeri kita ini sebenarnya kaya akan pemikir-pemikir Muslim sebelumnya, Dr. Nurholis Majid, kemudian Harun Nasution, yang seringkali kadang-kadang kita alergi dengan pemikiran-pemikiran mereka, padahal mungkin mereka itu lahir di zaman yang semestinya belum gitu, tapi pemikiran mereka itu perlu kita hadirkan kembali, duduk bersama, karena mereka menjadi referensi di tanah air. Tetapi kalau kita inikan kembali, referensi mereka ini juga tidak terlepas dari pemikir-pemikir dari luar, misalnya Fazlur Rahman yang ada di Pakistan, ada juga di mana di Amerika itu yang siapa namanya, saya lupa itu. Jadi ini perlu kita di tanah air ini membaca ulang referensi pemikir-pemikir Muslim yang sebelumnya ada, sehingga menjadi referensi kita untuk berpikir ke depan gitu landasannya, supaya kita tidak ada gap antara generasi ke generasi. Apatah lagi kita sekarang di era secara politis kita merupakan keberanian daripada kita punya pimpinan ini berpikir lompatan yang luar biasa secara pemikiran. Yaitu gagasan saya, usulan saya, kalau bisa forum ini juga ke depan menghadirkan kajian tentang pemikir-pemikir Muslim yang mungkin oleh sebagian kalangan tidak diterima, misalnya Nurholis Majid, Harun Nasution, siapapun di antara mereka. Tetapi kita juga harus berani mengatakan di era sekarang ini menurut saya akan muncul kembali mujtahid-mujtahid baru secara kolektif di tanah air kita gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi saya sempat copy Pak Dr. Rahim punya penyampaian ijtihad di masalah budaya gitu. Nah, ini juga tantangan di Indonesia tidak mudah. Dan kalau kita kembali, saya lihat ada Ibu Dr. Sita Resmi yang punya kajian tentang Turki, juga perlu kita lihat barangkali mungkin bagaimana misalnya di masa Ottoman itu mereka yang sudah maju secara pemikiran menghadapi situasi budaya yang sangat notabene baru bagi Islam, tapi mereka mampu menaklukkan, mensinergikan atau mengkolaborasikan buah itu dengan nilai-nilai Islam gitu. Nah, di Indonesia yang kita insya Allah ke depan menjadi superpower baru ini, juga harus tantangan kita bagaimana menghadirkan Islam ini yang diterima oleh semua kalangan tanpa mereka merasa ada semacam barrier di mereka gitu. Ya justru ini tantangan baru buat kita gitu. Nah, budaya ini. Nah, di Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu, kami sedang terus berkolaborasi dengan semua pihak ini, khususnya saya pribadi, bagaimana cara mempertemukan ini. Kadang-kadang kita sudah diveto oleh orang, ini bisa ke arah musyrik ini. Nah, ini juga tantangan kita gitu, meminimalisir, maksud saya mendialogkan hal-hal ini ke publik gitu. Nah, ini merupakan PR kita, betul kata Pak Ustadz yang kedua tadi mengatakan, PR kita sangat banyak, ini kadang-kadang memang dibutuhkan duduk bersama seterusnya untuk bisa melahirkan ijtihad secara kolektif kita gitu. Saya sepakat tadi, ini ijtihad sudah menjadi darurat asriyah, bukan sebatas darurat, tapi sudah saatnya ini darurat. Bahkan sama sekali kita tidak ada namanya ijtihad ini muglak, dia punya bab. Semuanya masih terbuka luas dengan tuntutan masalah yang sedang terjadi yang terus-menerus terjadi di kita gitu. Jadi hal ini tiga saya punya tanggapan, mudah-mudahan insya Allah kedepannya banyak hal-hal yang selalu membuka cakrawala pemikiran kita sehingga menghasilkan para mujtahid secara kolektif di negeri kita insya Allah. Semangat selalu insya Allah, selalu bergelora insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Barakallahu fikum. Iya, Barakallahu fikum. Luar biasa. Semangat luar biasa dari Palu ya. Amin, amin. Ini sebelum ditanggapi oleh Ustadz Abdul Rahim, saya persilahkan Bu Angilika Rosma untuk berbicara. Setelah itu Mas Yusuf ya, yang angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustadz sebelumnya tidak bisa off cam. Iya. Gak apa-apa Bu. Terima kasih pada Dr. Rahim sebagai narasumber kita, dan tentu
Ustadz kita Ustadz Muzaffar dan Bu Dr. Sita Resmi. Izin sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan hal-hal yang sifatnya sebenarnya bagi saya pribadi, sesuatu yang tasdid itu kadang-kadang tidak bisa lagi dikonsultasikan. Karena begitu cepatnya harus ada keputusan-keputusan yang kadang-kadang harus kita keluarkan. Meskipun mungkin ini sifatnya keseharian saya ya sebagai seorang pendidik. Secara kurang lebih hampir tidak terasa menjelang 9 tahun di seorang dosen. Seperti misalnya saya berhadapan dengan beberapa mahasiswa ketika misalnya SK-nya kepada saya sebagai pembimbing, ternyata, ini mohon maaf, saya mencermati bahwa, oh ini laki-laki ini kecenderungannya, mohon maaf ini, LGBT. Jadi secara perasaan itu sebenarnya mengganggu saya, sangat mengganggu gitu. Artinya kalau saya hanya memandang dari sisi perasaan pure, saya khawatir saya tidak bisa berlaku adil, saya khawatir saya tidak bisa tersenyum dengan tulus, saya khawatir tidak bisa memperhatikan dengan fair dan macam-macam. Tapi akhirnya saat itu saya berpikir bahwa saya harus mendudukkan bahwa saya adalah dosen pembimbing dia dan dia berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan saat itu, karena saya harus berdiri dari sisi konteks profesional di landasan pertama. Namun yang kemudian saya lakukan adalah saya berusaha terus-menerus mengeluarkan gitu dalam hal ini habit saya gitu ya, membaca karena mereka mereka itu Muslim, gitu. Bahkan nama-namanya pun Muhammad apa gitu kan ya. Cuman saya melihat dari sampai saya berkonsultasi misalnya pernah dengan ketua kelas dan ternyata benar memang ada indikasi seperti itu. Meskipun tentu ini bukan sebuah semen yang kita bisa lihat face to face. Jadi saya membiasakan dengan membaca doa ketika awal bimbingan, karena bimbingannya saya itu face to face. Dan saat itu juga beberapa kali harus terus-menerus Zoom dengan situasi pandemik. Hatta setelah pandemik pun saya bertemu lagi dengan yang lain seperti itu. Itu yang pertama. Dan akhirnya yang saya rasakan adalah mereka dekat dan mereka menghormati, namun mereka juga tahu sebenarnya mereka dikondisikan untuk dekat dengan nuansa Islam. Tapi saya udah nggak bisa lagi konsultasi kemana-mana itu, Ustaz. Nggak merasa. Jadi itu seperti akhirnya berbalik kepada sebuah kaidah, berusaha memberikan yang terbaik, dan seperti tadi salah satu penanggap, Ustaz, mohon maaf saya lupa, memberikan nilai Islam tanpa saya harus mengatakan bahwa, ayolah kamu kembali gitu. Atau saya punya mahasiswi lain yang ternyata begitu saya lihat medsosnya, Masya Allah gitu, baju-bajunya luar biasa, terbuka sekali gitu. Atau ada lagi mahasiswa lain yang ternyata status-status itu menunjukkan keputusasaan dia. Gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya tasdid itu kadang-kadang tidak bisa lagi dikonsultasikan, Ustaz. Dan saya nggak tahu apakah itu masuk ke istihad atau bagaimanapun karena sudah tidak paham lagi bagaimana semua konteks. Karena kalau kita hanya berdiri dari sisi profesionalitas itu mungkin seharusnya kita ignore, tapi tidak bisa terjadi. Dan termasuk masalah-masalah kayak akhlak-akhlak yang ketika dikonsultasi. Jadi penjelasan dari Dr. Rahim tadi cukup melegakan gitu. Melegakan dalam konteks keseharian yang harus dilakukan. Mungkin kira-kira begitu Ustaz dan mungkin mohon arahannya. Terima kasih. Jazakallah. Baik, terima kasih Bu Angelika Rosma. Selanjutnya kita beralih ke Yogyakarta. Saya persilahkan kepada Mas Yusuf Maulana untuk berikan tanggapan. Ya, terima kasih Ustaz Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai orang yang besar, saya akan hanya membentangkan tambahan saja karena paparan dari beliau berdua, Ustaz Rahman Rahim dan penanggap yang lain sangat memadai dan bagus, menambah khasanah, merefresh. Saya akan mengupas dari sisi secara sosiologi dan diskursus di ruang publik sesuai dengan minat saya, karena soal masalah fiqh dan Islamic Studies beliau berdua lebih mendalam dibanding saya. Jadi kalau kita lihat secara sosiologis memang ada kata yang mungkin tadi sudah disinggung, tapi mungkin saya kemukakan lagi karena ada satu penelitian dari Ismail Fajri Alatas itu ya, dosen di Universitas New York terkait dengan
tradisi di Nahdlatul Ulama barangkali atau di kalangan madhab atau dalam hal ini spesifik Syafi'iyah itu ini ya, yakni otoritas keagamaan. Termasuk juga yang diskusi di grup WA Kopi Hangat juga tentang kedatangan Habib Umar. Terlepas dari bab yang lainnya, di sini ada yang namanya otoritas gitu ininya. Otoritas bagi kalangan modernis atau kalangan kaum muda kalau menggunakan bahasa sosiologis histori yang lama gitu ininya, mungkin dianggap para mukallid, taklid gitu ininya, melahirkan taklid dan sebagainya. Nah, di Indonesia saya kira bias dari sosiologis ini, kemunculan gerakan-gerakan modernis atau kalangan kaum muda lah, kita sebut sebagai respon atas keberislamaan model madhab, ini memang nggak bisa dinafikan adanya. Nah, ini yang mungkin tadi secara historical kritis belum ditampilkan oleh Ustadz Rohim tadi, saya menangkapi. Jadi secara sosiologis memang di Indonesia akan selalu ada problem penggunaan bahasa yang tadi sudah dirapikan oleh beliau, masalah akar kata dalam hal taklid, kemudian bermazhab, itiba, dan tajdid. Ya. Tajdid juga kalau misal kita ambil apakah akan sama dalam tradisi misalkan di Muhammadiyah dengan tajdid yang banyak kalau saya ikuti di madrasah Jaser Auda misalkan dengan triple IT-nya itu mungkin akan beda. Jadi di sini secara sosiologis akan memunculkan juga diskursus yang akan plural, akan warna, termasuk juga tadi sudah disinggung oleh Ustadz yang dari Sulawesi, Tambuala itu, Cak Nur juga ketika muncul, dia menggunakan diksi tajdid dan istihad gitu ininya. Nah, jadi perspektif sosiologis ini akan melengkapi, termasuk juga yang coba dimunculkan di kalangan muda di Nahdlatul Ulama adalah tentang masalah kenapa ada bermazhab. Ini berkaitan dengan masalah sumber otoritas gitu ini ya. Sumber otoritas inilah yang kemudian kalau kita boleh berterima kasih legasi memunculkan koneksi atau jejaring ulama Timur Tengah dengan di tanah Jawi atau Nusantara pada abad kalau penelitian Azumar di Azra 16 sampai 18. Jadi otoritas inilah yang menjaga gitu. Bayangkan kalau yang memunculkan itu adalah model kembali ke Quran dan Sunnahnya, model-model modernis itu akan lain model otoritasnya. Yang ini juga akan melahirkan fenomena keberislaman yang berbeda ya. Mungkin di lain waktu akan ada kupasan yang lebih panjang. Ini hanya sebagai pelengkap saja, Ustaz Rahman. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Maulana atas tambahan dan tanggapannya. Kepada Mas Dr. Abdul Rahim, saya persilahkan untuk memberikan tanggapan. Ya, cukup menarik tadi tanggapannya luar biasa. Saya coba ada satu kata yang menarik yang saya dapatkan dari Al-Amal Fikri Al-Kamilah karya Umar Ubaid Hasanah. Beliau mengatakan begini bahwa kesalahan seseorang di dalam proses berpikir dan proses ijtihad itu adalah sarana menuju sesuatu yang benar. Jadi kalau seseorang itu dalam proses ijtihad, dalam proses berpikir, dalam proses menggali dan menggali, lalu dievaluasi, kesalahan demi kesalahan yang dilakukan, itu sebenarnya adalah satu proses menuju sesuatu yang benar. Benar di sini maksudnya shawab, bukan masalah hak dan batil ya. Tapi sini adalah sesuatu kesalahan yang terjadi dalam proses ijtihad, tapi maksudnya bukan kesalahan karena keserampangan, tapi orang memang benar-benar serius dengan tujuan yang baik, kemudian juga dengan proses yang benar, ketika dia beristihad dan salah, sebenarnya kesalahan yang dilakukan itu adalah proses menuju sesuatu yang tepat. Karena bisa jadi ketika ada satu produk istihad, satu proses berpikir, satu pandangan, kemudian ada ide dan gagasan yang dilakukan oleh seseorang, itu memantik orang lain juga untuk melakukan ide, evaluasi, kemudian koreksi, dan seterusnya, sehingga dari berbagai macam sudut pandang itu akan memudahkan seseorang sampai kepada sesuatu yang tepat. Kemudian yang kedua, poin ini mungkin akan agak sedikit menjawab, bukan menjawab ya, artinya memberikan
titik temu bahwa kalau kita tidak membuka pintu ijtihad, kalau kita tidak membuka pintu kreativitas berpikir, ruang untuk berpikir, ruang untuk mengeksplorasi ide-ide baru, gagasan baru, maka akan ada orang lain yang akan melakukan itu. Jadi kalau orang yang sebenarnya sudah memiliki kapasitas ini artinya adalah dia sudah melalui proses belajar, dia sudah berinteraksi, dia sudah mengenal literatur, dan dia sebenarnya mengetahui mana dia menguasai dan mana wilayah tidak menguasai. Lalu pada wilayah yang dia sudah mengerti dan tidak melakukan proses pengembangan, mencoba ide-ide baru, mencoba membuka pintu gagasan baru, maka akan ada orang lain yang justru tidak memiliki kapasitas yang akan melakukan mengisi ruang kosong itu. Jadi ini sebenarnya adalah ketika kita tidak melakukan, ya akan ada orang yang akan melakukan, karena ini satu tuntutan situasi dan kondisi. Nah, kemudian yang terkait Ibu Rosma tadi ya, bahwa sebenarnya setiap individu kita ini, kalau Jasir Audah itu menemukan bahasanya tepat nggak? Ta'adudul hawiyah. Setiap individu itu memiliki lapisan-lapisan identitas. Misalnya dia orang Jawa, ada orang Madura, itu satu identitas. Yang kedua dia Muslim, itu satu identitas. Dia sebagai dosen, itu satu identitas. Dia orang Indonesia, dia identitas. Dia berwarna kulit tertentu, itu identitas. Jadi setiap individu itu adalah kumpulan berbagai macam identitas. Maka ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain, itu tidak senantiasa dia menggunakan semua identitasnya. Pertama tadi ketika sebagai seorang dosen, maka interaksinya adalah sebagai seorang dosen. Kemudian interaksinya adalah sebagai seorang pembimbing, maka melakukan bimbingan. Nah, ini lapisan pertama yang digunakan dalam interaksi seseorang dengan orang yang lain. Nah, kapan seseorang menggunakan identitas ketika berinteraksi dengan orang lain? Oh, ternyata dia Muslim, saya Muslim, ketemu sesama Muslim. Berarti ada peran tanggung jawab sebagai seorang Muslim. Tapi saya bukan sebagai seorang polisi, gitu misalnya. Jika dalam kasus tertentu saya tidak boleh bertindak sebagai seorang polisi, saya bukan seorang hakim, maka saya tidak bertindak. Maka ketika saya berinteraksi dengan dia, saya seorang Muslim, dia seorang Muslim, dia saudara sama Muslim. Maka saya menasihatinya, saya mengajak dia pada kebaikan, melakukan perbaikan sesuai dengan kapasitas ruang identitas yang saya miliki. Sehingga yang terjadi problem itu adalah ketika seseorang itu mengambil identitas orang lain. Dia bukan hakim, tapi dia mengambil posisi sebagai hakim. Nah, inilah dalam interaksi itu juga misalnya kalau kita ya, interaksi misalnya kita menyaksikan orang tidak menutup aurat gitu. Apakah apa yang harus saya lakukan? Apakah misalnya harus langsung membicarakan masalah dia tidak menutup aurat? Apakah interaksi dalam konteks tertentu tapi kemudian mengajaknya itu secara bertahap dan seterusnya? Itu realitas situasi dan kondisi orang yang masuk dalam wilayah itu yang lebih mengerti. Ibu Rosma tadi ketika dia berinteraksi dengan mahasiswanya, dia misalnya ada problemnya adalah terindikasi LGBT, tidak serta-merta dia harus bersikap sebagai seorang seorang hakim, ini halal, ini haram, kemudian ini, tapi dia sebagai seorang Muslim, dia saudara Muslim, maka seorang Muslim itu punya tanggung jawab mengajak dia pada jalan yang lebih baik. Tapi caranya bagaimana? Itu bisa berubah situasi dan kondisi. Disitulah ruang istihad dia. Ruang istihad ketika dia berinteraksi dengan orang itu mengajak kepada kebaikan, tapi dengan sarana apa, metode apa. Nah, itu ada ruang istihad yang bisa berubah antara satu case dengan case yang lain yang tidak bisa kita pastikan harus begini, mana yang diprioritaskan, mana yang diakhirkan, kemudian mana kalau begini dampaknya seperti apa. Kadang-kala kan kita ketika menjelaskan ini haram, dia justru menjauh. Sehingga ada barrier. Maka dari sisi apa sih seharusnya dia mulai? Masuknya melalui pintu apa? Itu kan ruang-ruang yang terbuka, istihad yang secara nasyarinya tidak dijelaskan. Nah, justru ketika sesuatu itu tidak dijelaskan secara spesifik oleh agama, itu ada ruang di mana kita bermanuver. Bermanuver itu maksudnya
mengajak orang kepada kebaikan itu manuvernya melalui atas, samping kanan, samping kiri, mana yang diprioritas, mana yang diakhirkan, dan seterusnya itu ruang keluasan. Tadi menarik juga tambahan dari Ustadz Yusuf Maulana. Beberapa waktu yang lalu saya sempat dapat share ya tentang Mahmud Yunus. Mahmud Yunus itu produk Darul Ulum ya. Saya coba mencermati ini di dunia pesantren. Di dunia pesantren saat ini nih, kalau sebelumnya kan berkembang adalah pondok modern dan pondok salafiyah ya, salafiyah. Nah, ternyata kalau kita alur-alurnya ternyata alur tajdid Muhammad Abduh itu masuknya ke Gontor, masuknya ke pesantren-pesantren modern yang kemudian sekarang berkembang ke yang metode-metode baru. Nah, kemudian kalau yang jalur Mekah, yang jalur klasik lah misalnya, itu yang ke pesantren-pesantren tradisional. Ini memang menarik untuk dikaji, mungkin mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain bisa Ustadz Yusuf Maulana bisa membahas, menarik juga, atau mungkin ada narasumber yang menarik untuk mengkaji masalah ini. Tetapi saya juga mencermati menarik juga di dunia pesantren, pola-pola seperti pondok modern, pola-pola ini ternyata arusnya itu Muhammad Abduh itu di kalangan pesantren tradisional dianggap sebagai apa ya, sebagai orang yang merusak mazhab, yang seakan-akan dia anti mazhab. Nah, ini satu arus realita sosial yang memang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Dan Muhammadiyah kalau nggak salah ya arus ini ya, madrasahnya ke madrasah Abduh. Ke pesantren pun sekarang kan juga pondok modern itu lebih cenderung ke Abduh juga. Kalau di ini ada Darami, ada Darul Ulum, ada Al Azhar. Darul Ulum ini cenderungnya ke mazhab yang konsisten mazhab begitu. Tapi kalau kita lihat ulama-ulama Al Azhar ya, yang di era-era Shaltut itu ternyata juga mazhabnya mazhab seperti Abduh. Sekarang di tren-tren sekarang ini mungkin Ustadz Rahman lebih mengerti. Tren-trennya sekarang ini kayaknya ada ke arah-arah tasawuf dan justru mengkerucut kembali ke mazhab. Ini satu fenomena yang menurut hemat saya menarik untuk dikaji. Apakah ada pengaruh situasi politik global? Apakah berpengaruh terhadap institusi-institusi itu? Percaturan sekarang misalnya fenomena di masyarakat kembali ke dan yang kembali kepada pembaharuan. Ini menarik. Mungkin Ustadz Rahman juga bisa menambahkan tentang fenomena-fenomena Al-Azhar, Madrasah Al-Azhar dulu dan sekarang, itu juga bisa memberikan penambahan wawasan. Ini Ustadz Rahman. Baik. Terima kasih Dr. Abdurrahim yang telah memberikan jawaban, tanggapan yang luar biasa pada diskusi pagi ini. Sekarang sudah jam 7:10 ini. Masih mau lanjut atau selesai? Gimana Ustaz Muzaffar? Baik. Bapak dan Ibu sekalian, nampaknya diskusi kita semakin hangat gitu. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu. Mungkin minta waktu dikit. Gimana? Silakan. Dikit aja. Ini tadinya mau lanjut. Kalau lanjut saya lanjut sambil jalan. Silakan Ustaz. Jika ditutup sedikit aja. Ngapunten. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, diskusi yang luar biasa dan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih semuanya untuk para dokter, para ustadz-ustadzah, khususnya Dr. Abdurrahim. Sedikit saja, saya kira tadi sudah disampaikan, dikembangkan banyak sekali pemikiran. Sebetulnya ini masalahnya saya selalu mengaitkannya itu dengan
pola pikir, dengan metodologi dalam berilmu. Jadi ketika ada persoalan dan permasalahan seputar tajdid, ijtihad, taklid dan lain sebagainya yang akhirnya menjadi permasalahan yang betul-betul masalah itu ya karena memang ada khalal. Jadi memang ada kesalahan dalam pola pikir, dalam metodologi pemahaman dan pemikiran. Jadi sehingga kalau pemahaman dan pemikirannya itu memang tertata dengan baik, metodologis, mengikuti kaidah itu dan kemudian orientasi utamanya pada substansi ya. Jadi sering kan kita berdebat itu di kulit. Ada perdebatan berabad-abad sebagiannya itu di kulit. Kalau kita bawa kepada substansi itu tidak ada. Saya ingat dua orang ulama di Timur Tengah yang sebelumnya waktu zaman kuliah itu mungkin ya tangga bangku ya barangkali, atau mungkin paling tidak beda semester saja misalnya, sama-sama dari perguruan tinggi Jamiah Islamiyah, itu terlibat perdebatan ya secara umum sama-sama dikenal sebagai syekh dakwah salafiyah. Satu dari Saudi, satu dari Kuwait, akhirnya saling menerbitkan buku, rudud, saling bantah, dan masing-masing punya murid, punya penggemar, punya ini. Setiap Syekh A menulis buku bantahan, yang lainnya nunggu bagaimana jawaban dari Syekh B, dan begitu seterusnya, selalu begitu. Nah, ada salah satu ini di salah satu kitab bantahan dari salah seorang di antara kedua syekh itu mengatakan bahwa hakikatnya antara kami berdua itu tidak ada perselisihan pada satu hakikat ilmiah. Jadi tidak ada perselisihan hakiki, perselisihan real dalam satu tema ilmiah tertentu. Jadi polemik, bantah-bantahan segala macam itu kebanyakan karena ada kesalahpahaman, ada misinformasi, misunderstanding. Terus kemudian ada ungkapan-ungkapan yang berlebih, orientasi menghakimi dan seterusnya, itu akhirnya kemudian ke sana arahnya. Tapi kalau kita bawa kepada substansi, dan ini salah satu yang sangat penting sekali. Jadi segala sesuatu itu kita perjelas. Jadi ketika kita bicara taklid ijtihad, yaitu taklid ijtihad dengan mafhum lama, dengan mafhum baru. Itu perlu diperjelas itu untuk sekarang. Kalau untuk yang lama biasanya, dan Allah alam, saya mohon maaf tadi saya terlambat, apakah sudah disinggung sebelum saya masuk, karena saya lupa sama sekali, saya fokus ini, saya mau jalan. Insya Allah nanti itu ngisi yang agak terkait juga dengan Masjid Istiqomah tanggal jam 8, insya Allah. Nah, jadi biasanya kalau terkait dengan apa ya, dengan persoalan ijtihad taklid itu kaitannya dengan masalah iltizam bil madhab. Jadi buahnya itu kesannya rata-rata. Jadi apakah seorang muslim itu harus terikat dengan mazhab fikih tertentu? Jadi ataukah tidak? Di situ wallahu alam. Kalau ini terkait dengan mafhum ijtihad taklid lama, itu ujungnya ke sana. Apa seorang muslim itu, apa hukumnya seseorang bermadhab dengan madhab tertentu? Jadi muslim itu pokoknya harus Hanafi atau Maliki atau Syafi'i atau Hambali. Apa hukumnya? Yaitu ya antara ada yang mewajibkan, berarti yang tidak itu haram. Jadi gitu. Yang lainnya, di seberang yang lainnya itu mengharamkan. Haram itu iltizam dengan mazhab tertentu. Yang kita pilih selalu manhaj wasati, yang pertengahan, adalah bahwa itu adalah pilihan. Jadi pilihan. Oke, itu seperti itu. Nah, sehingga secara umum tadi itu artinya memang kita harus harus membiasakan diri. Nah, sementara ketika kita bicara tentang tajdid ijtihad itu
ini akan ada mujaddid baru atau mujtahid baru. Tapi ketika kita kanalisasi maksudnya ini, konteksnya ini. Jadi misalnya seperti itu. Ya kalau seperti contoh dalam konteks muamalah lebih dekat ke fikih, ke para ulama, misalnya kayak gitu. Itu perlu. Tapi kita butuh ijtihad. Jadi lebih ke apa ya? Pola pikir ya. Tasdidi, pola pikir ijtihadi, pola pikir kritis dan selanjutnya. Tapi kemudian juga kita bimbing bahwa semuanya ada kaidah-kaidahnya agar supaya tidak lepas kontrol dan kebablasan. Saya kira itu intinya, bahwa ya ini yang mudah-mudahan menjadi bagian dari dari prioritas dan fokus kita, yaitu bahwa supaya kita lakukan itu dalam rangka untuk kawasan, membangun pemahaman dan menatanya. Jadi menatanya sehingga pemahaman itu proporsional. Kalau kita kita selalu menggaungkan pemahaman yang wasatiyah, tawazuniyah, jadi proporsional, moderat, itu intinya. Kalau semuanya proporsional itu aman semuanya. Insya Allah. Allah itu barakallahu fikum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Dalam diskusi ini, saya mohon izin live dulu. Ya, silakan Ustaz. Dalam diskusi ini ada poin yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa tajdid itu bisa dimaknai dengan dua hal. Dalam masalah-masalah sawabit kita purifikasi, tapi dalam masalah-masalah yang mutaghayyirat, dalam masalah wasail itu ada dinamisasi. Ya, ini perlu digabungkan agar cara beragama kita proporsional, seimbang, moderat, sehingga kita tidak terjebak kepada ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kita ketemu pada diskusi kopi hangat yang akan datang pada hari Kamis. Mari kita akhiri pertemuan ini, diskusi ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.